Nggak sebanyak lu kemarin sama dokter Tirta sih. Gue tuh paling 5.000. Lu tuh Belum kemarin sempat. 130.000 lo men. 130.000 lo Oh, kemarin. jadi Kalau nggak salah 140 tapi ribu ya kalau nggak salah ya. yes, around that number. Iya. Eh, Lalu kalau misalnya orang selevel siapa ya, Justin Bieber gitu kan bisa Hmm, berjuta-juta itu yang view itu. betul. Betul. Nah, mereka itu kan bisa lancar. Seharusnya kan koneksi Indonesia kan cukup kuat sebenarnya. Iya, Si iya. kayak kayak siapa ya, si Atta Halilintar lah bilang lah misalnya kalau dia live tuh kan Iya. gede banget ya gini ya viewersnya. Betul, betul, betul. Nah, Oh kemarin lu kemarin sempat 160. mengalami gangguan. 160.000 Iya, ya? Gokil. nggak Gokil. Itu nggak. itu itu kayaknya engagement terbesar deh selama live Instagram di masa pandemi ini. Oh really? Saya nggak Iya. soalnya itu kemarin Heeh. saya sama Dokter Tirta itu pertama kali maksudnya dalam dunia per Instagraman itu pertama kalinya Ya. saya live sama orang gitu kayak gini. Yang Hmm. ini yang ketiga kali gitu. Oke. Dan yang kemarin sama dokter Tirta itu lu mengalami gangguan kan? Koneksi. Ketika saya Oh, berbicara tentang teori konspirasi ngadat gitu. ngadak gitu. Krrr, gitu ya. Ngadat. Gambar hilang, suara sih. Yang paling sering suara hilang gitu. Oh, oke. Jadi apakah ini ada kesengajaan menurut Jering atau gimana ini? Itu udah saya nggak tahu karena kalau dari sinyal di Bali waktu itu di tempat kan waktu itu Hmm. saya live dari toko Ramal Empire. Di Hmm. sana Hmm. sinyalnya ada pakai WiFi itu kuat dan Hmm. setelah itu dicoba Hmm. pakai pakai sinyal yang lain nggak bisa. Terus saya coba rubah pakai waktu itu sama dokter kita sempat coba pakai akunnya Devil Dice yang sudah verified, Hmm. yang sudah centang Hmm. biru juga nggak bisa. Jadi sempat 7 kali, sempat 7 kali log out, log in, log out, log in, tetap nggak bisa itu. Dan itu dimulai ketika saya mulai bicara teori konspirasi. Itu yang agak Hmm. timingnya itu sih yang agak bikin penasaran gitu loh. Karena sebelumnya dokter Tirta Oke. bicara, ketika kami bicara masalah rumah sakit, Hmm. dokter Tirta yang dominan bicara. Ketika Ya. dokter bicara itu koneksinya baik-baik saja. Pas giliran lu nih, kok tiba-tiba Mm-mm. ngadat gitu ya jaringannya gitu. Iya. Mm-mm. Dan WiFi nggak bukan masalah. nggak masalah. Kemarin kapan tuh Mas? 3 hari yang lalu ya? 3 hari yang lalu saya sempat live Instagram juga sama Hmm. Mblocks Space. Hmm. 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 Yang diwakili sama Mas Jacob, tapi Mas Jacob mereka pakai akunnya Space. Jadi kami Hmm. waktu itu berbicara tentang musik dan membicarakan sedikit mengenang tentang almarhum Glenn. Hmm. Ketika saya mengucapkan kata konspirasi, demokrasi, itu langsung kacau. Padahal waktu itu yang nonton cuman 2.000, 10.000 maksimal. Waktu itu yang nonton cuma Oke. 10.000 maksimal. Karena Oke, oke. ketika saya mulai ngucapin kata-kata demokrasi, Bill Gates, global elite itu langsung gangguan. Saya cepat coba berapa kali dengan M-Block Space. Akhirnya Hmm. saya sepakat untuk saya nggak akan ada beberapa kata yang akan tidak saya gunakan dan akhirnya bisa Hmm. lancar. Tapi waktu itu karena saking seringnya ngadat, akhirnya yang nonton cuma 2.000 orang. Tunggu deh. Kalau toh emang eh apa namanya ada teknologi yang secanggih itu ya nih, misalnya nih ya, Hmm. Jering ya. Hmm. Ada Hmm. kan kalau misal di Instagram kan di Twitter itu kan ada fitur mute word gitu kan. Hmm. Jadi ada beberapa kata kalau kita mute mereka nggak muncul dengan sendirinya gitu kan. Betul. Nah, nah ketika ada teknologi yang bisa memute word ketika lagi live gini, lu yakin ada nggak sih teknologi itu? Kalau gini ya Far ya, zaman Hmm. sekarang kita mikir teknologi ini kan teknologi yang kita kenal ini adalah teknologi yang diperkenalkan saja. Jadi Hmm. ada banyak banget teknologi yang belum diperkenalkan ke masyarakat luas. Itu menjadi Iya, rahasia iya, kaum iya. militer,
rahasia intelijen kayak gitu. Dan saya yakin Iya. itu ada Kayak- karena contoh kasusnya Perang Dunia Kedua lah, itu kan mesin-mesin senjata-senjata kimia kayak gitu tuh sudah ada zaman dulu, tapi tidak dipublish. Publish. Jadi Oke, jika oke. Iya bener. mesin pembaca algoritma yang seperti Gofar bilang tadi itu, apakah itu mungkin? Saya rasa very possible. Oke. Nah, waktu itu sempat mengalami yang namanya gangguan ketika live sama Dokter Tirta. Tapi sekali lagi WiFi itu nggak masalah kan? Kemarin. Nggak kan? masalah. Jadi kayak aman-aman aja. Listrik nggak mati, Bli? Listrik nggak mati? PLN lagi bermasalah tuh sekarang. Kalau mati berarti ada nyalain air tuh ngejegrek. Ada yang nyetrika. Ada yang nyalain microwave. Ngejegrek. Oke. Bli, ini sebelum kita ngomongin yang lain, gue pengen nanya sebenarnya sih. Pengen nanya cara lu survive di Bali gitu kan. Band udah stop manggung gitu kan untuk sementara. Terus penjualan yang namanya restoran Twice gitu Bar. kan atau Twice bar gitu sama baju gitu kan Rumble pasti menurun, lu pun menurun gitu. Pasti. Nah, ya yang lu lakukan nih untuk kan lu harus bertahan hidup nih ya. Untuk sehari-hari gitu. Apakah lu punya usaha lain atau memang ada tips and trick nih untuk bisa survive? Nah, ini mungkin agak menarik karena setelah pandemi ini saya yang sebelumnya mungkin banyak yang mikir ekonomi oke lah, masih stabil segala macam kan. Terus saya kan baru nikah. Istri saya jarak usia kan agak jauh 18 tahun, jadi muda. Mungkin jadi ya Indonesia kan kita tahu orang langsung mikir ini jaring ini seperti kayak istilah Jakartanya gadun lah kayak gitu ya. Kamu kan sering tuh, Gofar kan sering tuh dituduh gadun tuh. Ya kan? Padahal mah enggak, cuma ramah aja sama orang-orang. Orang-orang tertentu. Kita cuma memberi space dan ruang aja untuk orang-orang tertentu gitu. Oke, jadi dituduh gadun. Iya kan, jadi persepsi gadun itu sekarang saya bisa bantah 100%, mungkin 1000%. Karena kenapa? Justru ketika saya tidak bisa manggung, pendapatan dari bar kosong, dari toko juga karena jam operasional sekarang sangat terbatas, itu ya bisa dibilang minus lah, karena sampai sekarang semua usaha-usaha yang saya punya itu saya sebisa mungkin bertahan, tidak ada PHK. Jadi totally tidak ada PHK, semua staff masih digaji, dan meskipun kalau misalnya contohnya Twice Bar kan total tutup tuh, tapi staff masih digaji. Kalau toko-toko baju itu masih buka cuman sampai jam 7 malam, itu juga masih digaji. Bong Hostel, ada hostel di Nusa Lembongan itu totally close sudah hampir 2 bulan, itu tetap kami kasih tunjangan staffnya. Jadi saya berusaha sebisa mungkin untuk tidak ada PHK. Kalau untuk saya pribadi, ini kan untuk bisnis kan udah pakai kas semua itu. Udah pakai kas perusahaan. Kalau saya pribadi survive sekarang dari istri. Dari istri? Oh, oke. Jadi from Gadun becoming from sugar daddy. Ini jadi I'm sugar not baby. joking. Jadi sugar baby. Iya, I'm not joking. Aku nggak bercanda loh. Serius ini. Serius loh. 100% legit, 100% legit. Jadi sekarang istri saya jadi gini loh, istri saya tuh sekarang lagi rezekinya lagi banyak banget. Jadi dia tuh tiap hari ada aja yang dia kan quote selebgram gitu sih. Iya. Ya, meskipun dia saya bikin jamu juga kalau nggak salah ya. Iya, dia ada bisnis jamu gadis. Tapi dia mostly her money pendapatan istri saya tuh kebanyakan dari endorsement kan. Dan belakangan ini rezekinya dia tuh sejak pandemi ini, jadi itulah semesta tuh kayak bekerja secara aneh kadang-kadang. Ketika saya tidak ada pemasukan, istri yang banjir pemasukan gitu. So ya sekarang saya jadi peliharaan
peliharaan istri. Apa namanya? Apa Simpenan, bahasanya? jadi simpenan. Simpenan, jadi simpenan. Kalau simpenan kan nggak legal. Ini kan legal. Oh Legal, iya, iya. nikah. Oh iya, 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 iya. Hmm. Jadi apa ya? Jadi bapak rumah tangga? Nggak, bapak rumah tangga juga, dua-duanya juga di rumah kan? Iya, kami di rumah juga ya gitu. Jadi setiap hari tuh ya kerjaan istri. Jadi istri saya kan totally work from home. Jadi dia tuh review produk, bergaya-gaya sampai kami bikin studio di rumah segala macam. Oke. Ya, dan ya saya paling bantu di rumah tuh kalau apa barang endorsementnya dia datang saya ngambilin kayak gitu-gitu dah. Oke. Wow, ini ya kerjasama yang baik itu ya. Bagus, bagus. Oh, very. It's too good, almost too good to be true. Jadi dia bahkan istri saya bilang, istri saya sering kali bilang kayak gini kayak, dia kan panggil saya papa gitu. Papa nggak usah kerja dah seumur hidup, papa, mama yang tanggung papa, nggak apa-apa deh gitu. Gue probation dong jadi anak lu 3 bulan aja, boleh gak? Umur berapa? Umur berapa? Umur 37. Masih bisa lah jadi anak kalian lah. Probation 3 bulan aja dulu coba. Probation ya. Kita pakai sistem ini ya, adoption from home ya. Iya, bener. Jadi gue tetap di rumah gue, tapi gue kasih duit aja sama kalian. Pakai cryptocurrency. Iya, Bitcoin. Nah, Ya, berarti jadi itu survive-nya. berarti anggap balasan lo di Instagram bahwa gue nggak perlu kerja, istri gue udah kaya, itu bener berarti ya? Amin ya. Gue kira tuh bercanda tau gak lo? Iya, saya tahu orang pasti mikir itu bercanda, but ya life is weird. Kadang-kadang hidup itu aneh dan situasi pandemi ini kan situasi nggak sopan. Kalau ganja sopan sih. Itu ganja nggak? bukan ganja. Halo BNN. Bukan. Halo BNN. Halo KGB, BKKBN, ya BKKBN. Jadi gini pandemi ini Faria. Yeah. Pandemi ini kan kayak apa ya, bisa bilang kayak fase spesial, extreme situation gitu kan. Kita mungkin generasi kita akan mengalami ini cuma sekali 100 tahun maybe, you know. So anything apapun tuh bisa terjadi di situasi kayak gini, yang dulunya anak band yang bisa menafkahi istri dengan bangga, dengan gaya segala macam mentereng. Sekarang jadi tugas beli galon, terus ngambil paketan. Wah, beli nih ya. Tapi kalau boleh saran, kan istri kan lagi bikin konten-konten gitu kan. Coba sesekali collab sama istri mungkin membahas make up. Jadi gering kayak misalnya, guys, aku pakai ini loh guys gitu. Ini buat alisku, buat mukaku jadi glowing gitu. Kayaknya seru deh kalau kolaborasi. Ya gak sih? Oke. Pengumuman buat semua. Iya. Saya sudah nggak sama Body Shop lagi. Oh, udah enggak. Jadi Danila bisa lebih lega sekarang. Lu di endorse Danila nggak curang banget gitu kan? Lucky bastard. Gitu. Tapi kita pernah ngomong ini kan. Lu ketemu sama Nora juga ketika di Body Shop kan? Iya, untuk pertama kali ketemu secara physically di Body Shop juga. Beli, ini kita belum ngomongin Beli ya. Lu ketemunya gimana sih pas lagi milih produk? Tiba-tiba tangan terus nempel. Kamu namanya siapa? Namanya siapa? Kok kita sama sih di Body Shop gitu gak sih? Atau gimana? Itu nggak pertama kali ketemuan tuh udah janjian. Jadi pertama tuh, kamu ya, udah. Wah, selama ini kan kita sering parno tuh, Far. Kita kan sering banget di zaman di era filter face, kamu aja kelihatan cantik banget loh, Bu Far, di kameranya. Oh iyalah, iya. Saya pakai filter ini lampu-lampu glowing gitu loh. Jadi waktu itu aku pikir kan ekspektasi tuh di foto kan cantik banget itu istriku. Jadi pas mau ketemu tuh ekspektasi saya udah nggak tinggi-tinggi banget gitu loh. Ini paling kayak apa gitu, filter segala macam. Ternyata pas ketemu nggak jauh beda, maksudnya sesuai dengan yang diiklankan gitu.
Ini kan lu diomongin dan banyak dikenal sama orang sekarang ini soal teori konspirasi gitu kan. Ya. Ketika di rumah lu sama istri membicarakan hal itu nggak sih? Misal kayak Sangat. gini. Oh sangat. Oh Sangat. misalnya kayak lagi dinner berdua romantis, ada lilin dengan wine dan gelas kristal 2 gitu kan di perapian. Terus tiba-tiba lu ngomong kayak sayang, mama, ngomongnya mama ya? Mama aku pengen ngomong sesuatu gitu deh. Apa papa? Aku bisikin ya. Iya, pas lagi dibisikin, sayang, kamu tau nggak? Bill Gates penyebab semua ini. Enggak gitu ya. Enggak. Ilustrasinya bagus sih, cuman percakapan yang terjadi, iya seperti itu. Cuman ilustrasinya kami lagi makan nasi jinggo, nasi. Kamu tahu nasi jinggo kan? Nasi kucing. Tahu kan? Pakai nasi kucing ya. Ya istri saya tuh Jawa banget. Jadi dia tuh nggak suka makanan Barat, dia nggak suka makanan yang asing-asing itu nggak suka. Dia tuh sukanya pecel, lalapan, ya Indonesia banget. Jadi kalau kami ngobrol masalah konspirasi ini, ya paling lagi itulah pas lagi makan pecel, pas lagi makan rujak, dia suka banget sama rujak. Dan kekuatan terbesar saya, ini yang mungkin jarang orang tahu gitu ya. Kekuatan terbesar saya untuk berani membicarakan masalah ini secara konsisten itu istri saya sendiri. Karena dia sangat percaya. Bukan karena saya pengaruhi atau karena saya doktrin, tapi sebelum kami berdua ketemu, istri saya juga percaya dengan yang namanya global elite seperti itu. Jadi ketika polemik teori konspirasi ini terjadi, ketika orang mulai ya istilahnya membuli saya tentang teori konspirasi saya ini, justru istri saya yang paling kuat memberi support moral ya. Jadi dia selalu bilang, kamu yang kamu lakukan itu udah benar kok. Keep fighting. Pokoknya jangan sampai nyerah. Soalnya, tapi ini bukan berarti istri saya itu selalu dukung saya. Di konteks di beberapa masalah di luar teori konspirasi ini, kalau dia nggak suka, kalau dia nggak setuju, dia akan fight juga. Kami sering adu argumen. Dia kan orangnya keras juga. Jadi, tapi di masalah teori konspirasi ini kami satu suara. Sudah sangat bulat sampai kan kemarin saya sempat bikin ya istilahnya kalau jika ada yang menantang saya untuk suntik atau menularkan virus ini, I'll do it dengan syarat jika saya selamat, orang-orang yang mengkampanyekan lockdown itu harus melockdown diri mereka ke kantor polisi. Dan istri saya bilang, oke, kalau sampai benar itu terjadi, Pak, ini istri saya sendiri yang bilang, jika itu benar terjadi, saya harus ikut disuntik. That's how much kekuatan ketika kamu dicintai seseorang ini kan kutipan filsuf Cina, saya lupa namanya. Ketika kamu dicintai seseorang, itu akan memberimu kekuatan yang luar biasa gitu. Jadi saya sampai sekarang saya masih konsisten untuk bertahan dengan opini saya, karena di rumah di rumah itu ada yang dukung. Kalau dari teman-teman band, teman musisi itu bahkan bisa dibilang nyaris nggak ada sebenarnya. Tapi karena istri yang mendukung, akhirnya saya juga percaya kalau apa yang saya lakukan ini benar dan berdasarkan beberapa fakta yang saya temui juga dan informasi dari luar negeri juga, beberapa kawan di luar negeri yang tertarik dengan isu-isu seperti ini. Akhirnya ya seperti ini. Akhirnya saya sekarang jadi bahan lelucon seluruh Indonesia. Dan gak sekali, lu kan sering kayak gitu kan? Betul. Sering banget. Berarti, tapi ada satu tweetnya Nora yang bilang bahwa dia nggak setuju ketika lu ngomong kalau misalnya lu mau ngebungkam, ada orang yang pengen ngebungkam lo, itu harus dibunuh, lu harus bunuh gue. Nora nggak setuju kan? Iya. Sempat nggak setuju,
karena ya namanya Ah. perempuan, dia tuh gak suka dengan kata-kata bunuh itu, karena ya insting perempuan ketika melihat kata bunuh itu kan kayak is a bit too extreme. Jadi dihapus sama dia, Nora yang hapus, karena istri saya punya akses ke Instagram saya. Oh, tahu Lalu, passwordnya. Bukan tahu passwordnya, dia yang bikin passwordnya. Oh, oh nggak bisa DM aneh-aneh dong orang-orang ya? Nggak pengen. Coba kamu pikir ya, di mana, Pak, pikir ya, logika, Iya, di mana iya. dari istri yang usia 25, saya 43, Eh, yang menghidupi kamu untuk saat ini dan untuk jangka panjang ke depan, yang masih setia masakin kamu tiap malam, tiap pagi kamu dibikinin sarapan, bikinin makan malam, itu tetap dia lakukan. Dan tugasmu cuma beli galon, sama ngambil paketan dia paketan endorsement dia. Di mana ada nggak? ketemu cewek kayak gitu lagi gitu kan? Ya, belum nemu sih gue. Kalau iya, nanti ketemu kok nanti, tapi cowok. Iya. Berarti udah nggak mau bangor-bangor dong ya sekarang ya. Udah satu aja lah ya, beli ya. Udah nggak ada. Kan udah menikah juga. Ya, saya sebenarnya jadi tiap hari itu ngerasa sangat beruntung. Oke. Soal statement yang tadi Jering bilang kalau misalnya lu disuntik gitu kan, Nora juga pengen disuntik juga gitu kan. Itu maksudnya karena euforia, cinta-cintaan atau memang udah fully support sih nih sikap kayak gitu? Satu, karena berdasarkan semua data yang saya dapatkan, yang saya kumpulkan, hasil riset saya setiap hari berjam-jam nyari informasi dari seluruh dunia, saya sangat percaya, sangat yakin jika virus ini tidak seberbahaya yang diberitakan oleh media-media mainstream di Indonesia. Jadi saya sangat yakin saya akan selamat meskipun disuntik. Jika benar yang disuntik itu virus ini ya, COVID ini ya. Oke. Nah, ini kan ya lu sama Tirta udah ngomongin soal ini kan, bahwa kalian sepakat bahwa virus ini memang ada. Ada. Yang jadi concern lu adalah kenapa dibikin bahaya gitu kan? Seakan-akan ini bahaya banget. Ya, yang concern terbesar saya itu adalah saya tidak bisa melihat orang ditakut-takuti sedemikian rupa sehingga orang-orang itu jadi pengangguran, jadi depresi, ada yang sampai bunuh diri, ada yang nggak sakit jadi sakit. Rumah sakit yang seharusnya bisa menangani pasien secara baik-baik akhirnya menjadi penuh karena banyak orang panik. Itu yang saya nggak bisa. Apa ya? Kalau dibilang apakah kehidupan kamu terganggu dengan adanya virus ini? Kalau saya pribadi, saya nyaman. Saya masih nyaman gitu loh. I have a good life. Saya cuman nggak akan pengaruhi saya secara personal. Saya masih bisa bahagia gitu. Tapi saya nggak bisa lihat teman-teman saya yang di PHK, mereka kerja mereka kerja belasan tahun di hotel-hotel besar, di PHK begitu saja tanpa alasan, tidak diberi pesangon, dan nggak cuma 10 orang, itu terjadi banyak banget di Bali. Di Bali sudah ada banyak kasus bunuh diri, orang udah buntu nggak bisa survive, nggak bisa, dia nggak punya teman hidup, tidak ada diajak berbagi, akhirnya gantung diri. Itu sudah lebih dari 2 orang. Gini loh Far, dulu ya sebagai kita kan berdua dari komunitas yang hampir sama ya, komunitas yang cukup dekat dengan, bisa dibilang cukup dekat dengan situasi real, kehidupan real orang-orang gitu. Jadi kita berdua tidak hidup dalam gelembung kenyamanan yang beberapa kelas B ke atas miliki gitu. Jadi ketika ada bencana alam, contohnya dulu 2004 di Aceh segala macam, dan bencana-bencana alam yang lainnya kan banyak lagi. Itu saya sangat selalu mencoba berbuat sesuatu, trying to do something untuk membantu korban. Ketika bom Bali juga,
berusaha sebisa mungkin bikin konser amal sebanyak mungkin, bikin kegiatan apapun itu yang untuk kemanusiaan, jadi relawan di rumah sakit ketika bom Bali. Kenapa? Karena bencana alam itu kan sudah bisa dibilang itu tidak ada agenda bisnisnya. Jadi ya the only solusi untuk masalah-masalah bencana alam itu adalah memang donasi, bikin konser amal segala macam. Yang COVID ini yang menjadi spesial karena saya yakin banget ini skema ini is pure business gitu. Ini murni bisnis. Jadi saya nggak mau ngikut alur mereka. Gitu. Yang diharapkan sekarang kan yang diharapkan sekarang oleh publik, oleh pejabat gitu, oleh otoritas adalah rakyat saling bantu membantu kan. Itu kan yang selalu ditekankan. Yang mampu membantu yang kurang mampu ya, segala macam. Yang pertanyaan terbesarnya kan sampai kapan Indonesia ini bisa terus saling membantu? Karena kan yang kelas A, kelas B ini nggak akan selamanya bisa berdonasi. Ya kan? Suatu saat kelas A, kelas B ini mereka punya orang tua, mereka punya saudara yang sakit, mereka harus memprioritaskan keluarga mereka dong. Ya. Jadi inilah gimana caranya motong agar kita tuh tidak dimasukkan gelembung, tidak dimasukkan skema mereka ini, di mana kita diajak bersama-sama untuk saling bantu-membantu hingga kita semua kompak menjadi miskin. Oke, tunggu Bli. Sorry, ketika memang virus ini tidak seberbahaya itu, tapi kenyataannya kan di rumah sakit banyak yang bilang kesaksian dari para pekerja medis yang sudah bersusah payah untuk menyembuhkan pasien atau kewalahan menerima pasien, bahkan banyak mereka yang menjadi korban gitu kan. Iya. Lu masih beranggapan itu belum berbahaya atau gimana, Bli? Berbahaya. Yang tidak pernah dibicarakan oleh media mainstream adalah kenapa banyak orang bisa tiba-tiba merasa sakit. Kenapa tiba-tiba banyak orang berbondong-bondong ke rumah sakit, kan itu yang jarang diungkap. Dan satu lagi yang jarang diungkap oleh media massa adalah psikosomatik. Psikosomatik itu adalah ketika kamu, ini teknik yang dilakukan oleh Nazi Jerman dulu. Nazi Jerman itu, ya, jadi mereka melakukan metode seperti ini. Sebuah kebohongan, ketika kamu ulangi terus-menerus, berkali-kali, setiap hari, konsisten, maka menjadi sebuah kebenaran baru. Maka ia akan membentuk persepsi. Jadi gini loh, ketika Anda bisa mengendalikan informasi, which is media massa ya, ketika Anda bisa mengendalikan informasi, mengendalikan sirkulasi informasi, Anda bisa mendesain sebuah persepsi. Ketika Anda bisa mendesain sebuah persepsi, Anda bisa menciptakan sebuah realita. So, skema COVID ini persis seperti itu. Jadi, orang-orang dibikin panik, orang-orang yang tidak merasa sakit, kan tidak semua orang mentalnya kuat. Setuju nggak? Pada akhirnya imunnya turun gitu ya? Exactly. Coba deh, kalian search Dr. Bruce Lipton. Dr. Bruce Lipton, dia seorang ahli imun. Dia punya penjelasan yang sangat-sangat bagus tentang bagaimana fear, rasa takut itu adalah penyebab faktor terbesar kenapa banyak orang meninggal karena COVID ini. Karena ketakutan itu membuat imun kita tuh kayak lenyap gitu loh. Kalau kita sudah ketakutan, kita akan lebih cepat mati gitu. Intinya seperti itu. Jadi kenapa virus ini ada benar? Yang membuat virus ini berbahaya bukan virusnya, menurut saya, bukan virusnya, tapi modifikasinya. Virus ini sudah dimodifikasi dengan apa? Dengan fake news, dengan berita-berita palsu. Saya nggak akan nyebut channel beritanya karena terakhir kali saya sebut channel-channel berita yang sering langsung nge-like. Iya, langsung nge-like. Parah sih. Jadi saya ingin ini menjadi lebih lama percakapan kita. Jadi dan orang tuh sangat sering menyepelekan stres. Padahal sebenarnya stres ini penyebab
kematian yang paling sering disepelekan. Karena Dan- stres itu bisa kayak jantung, lambung gitu kan, segala macam. Betul sekali, ya. Everything comes from, kan gini, apa namanya, kan banyak yang bilang kekuatan terbesar manusia tuh, kalau kamu cari di buku-buku filosofi, di buku-buku ilmu pengetahuan, kekuatan pikiran tuh yang di tubuh manusia ini, kekuatan pikiran itu yang paling kuat. It's the strongest. Tapi yang paling gampang diserang juga kekuatan pikiran. Cara nyerang kekuatan pikiran itu pakai menebar ketakutan ya, dengan menebar ketakutan itu tadi. Gue setuju banget sih soal yang namanya pikiran tuh ketika lagi nggak oke gitu kan, lagi stres, itu penyakit bisa banyak yang datang gitu kan. Betul. Jadi poinnya di sini, lu setuju nggak bahwa COVID ini berbahaya atau tidak berbahaya? Seperti yang Elon Musk katakan 2 hari yang lalu. Soal anak ya, XAE Xavier. Bukan. Oh bukan, bukan. Elon Musk itu kemarin 2 hari yang lalu di Joe Rogan yang mirip Deddy Corbuzier itu. Jadi Joe Rogan niru Deddy kayaknya sih. Enggak, ini serius. Joe Rogan